Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi miftahi babi rahmatillah. Adadama bil ilmillah salatan wa salaman bidawamil mulkillah. Ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, terutama menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan Sobat Dikbud yang dirahmati oleh Allah, kita senantiasa diberikan Allah cucuran rahmat dan nikmatnya sehingga kita mampu dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya untuk menunjang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholatuhu ma'asalamu, intinya kita curah limpahkan keharibaan Nabina al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan sholawat ini tercurah pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Sahabat Dikbud yang dirahmati oleh Allah, bulan puasa ini adalah salah satu momen yang paling dinanti oleh umat Islam sedunia. Pasalnya, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan keistimewaan, penuh dengan ampunan. Maka sudah selayaknya kita sebagai umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya harus selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, harus ikut serta mengambil diskon besar-besaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yakni bulan Ramadan. Tidak terasa sudah berapa hari Ramadan kita lalui. Lantas, apa saja yang sudah kita lakukan? Amal apa saja yang sudah kita laksanakan? Akankah kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini begitu saja? Atau sebaliknya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbanyak amal ibadah untuk senantiasa meraih kesuksesan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Sobat Dikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah diwajibkan untuk kita semua berpuasa. Berpuasa ini tidak hanya mengajarkan kita untuk menahan lapar dan dahaga, akan tetapi kita dituntut untuk menahan segala sesuatu atau segala keburukan yang akan kita lakukan. Kita dianjurkan untuk melaksanakan sesuatu, melaksanakan ibadah yang bernilai pahala atau bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang tujuan penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, proses penciptaan manusia ini tidak lain tidak bukan diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dilahirkan di dunia ini harus mengambil porsi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini ma'asyiral muslimin dong. Ramadan ini sahabat Dizdik adalah bulan penuh keberkahan dan keistimewaan, di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Bahwa setiap kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan, atau setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan sampai dengan kelipatannya 700 kebaikan atau 700 pahala. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu li, puasa untukku, wa anna ajzibi, dan saya berhak untuknya, dan saya berhak atasnya. Maka dapat disimpulkan lewat hadis qudsi ini, sobat Dizdik yang dirahmati oleh Allah, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap amal yang kita laksanakan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Mulai dari 10 kelipatan sampai 700 kelipatan. Maksudnya 700 kelipatan apa? Bukan 700 atau 10 pahala, akan tetapi kebaikan. Kita semua rasakan, kita tidak tahu bahwa balasan Allah itu tidak hanya ketika nanti di akhirat. Di dunia pun Allah sudah memberi kebaikan tersebut. Salah satu contoh misalnya, kita berpuasa dengan baik, dengan benar, sesuai syariat Islam, maka dibalas oleh Allah beberapa kebaikan. Salah satu contoh kebaikan, kita diberi kesehatan oleh Allah. Kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang sehat walafiat dan anak-anak yang cerdas dan hebat. Itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melakukan banyak amal kebaikan, Allah akan membalas bertubi-tubi kebaikan yang akan kita dapat. Lantas, puasa ini adalah ibadah yang dimana dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah mengkhususkan ibadah tersebut. Imbalannya bukan pahala, akan tetapi hanya Allah lah yang tahu. Karena sahabat Dizdik yang dirahmati oleh Allah, puasa merupakan ibadah yang tidak semua orang tahu. Semisal ada 2 orang berjalan di bulan Ramadan, kemudian akankah kedua orang tersebut puasa kedua-duanya? Belum tentu. Ataukah satu puasa atau tidak? Belum tentu juga. Ataukah kedua-duanya puasa? Belum tentu. Tidak ada yang tahu. Puasa ini dikhususkan, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salah satu contoh sholat. Sholat ada gerakannya. Kita sholat berjamaah. Zakat ada pula yang dibayar. Kemudian haji ada yang kita laksanakan. Kecuali puasa. Puasa ini adalah ibadah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita lapar di tengah kesepian, di dalam kamar kita minum, tidak ada orang yang tahu, pasti orang menganggap kita puasa, tapi hanya Allah yang tahu. Maka tidak banyak dari kita semua menyembunyikan kebohongan dari manusia atau mampu menyembunyikan kebohongan dari manusia, akan tetapi kita tidak akan lolos dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu ingat, dalam diri kita juga melekat malaikat Raqib dan Atid, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka malaikat Raqib akan mencatat dalam diri kita. Sebaliknya, apabila keburukan yang kita lakukan,
maka malaikat atyid juga siap untuk mencatat segala amal keburukan yang kita lakukan. Maka sahabat Dizdik yang dirahmati oleh Allah, untuk mengoptimalkan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, ada beberapa aspek yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu aspek ibadah, mengoptimalisasi ibadah kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama, memperbanyak sholat sunnah melalui sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat yang lainnya. Kita dapat ketahui bersama bahwa ibadah puasa atau bulan Ramadan ini bulan yang beda dengan bulan-bulan lainnya. Terkadang kita melakukan ibadah yang tidak sering kita lakukan di bulan Ramadan ini. Salah satu contoh misalnya, kita ketika bulan Ramadan, kita menjalankan sholat tarawih. Di bulan lain tidak ada sholat tarawih. Kemudian di bulan Ramadan pula kita sholat tahajud. Di bulan lain mungkin kita jarang-jarang sholat tahajud. Bahkan tidak pernah sama sekali. Begitu juga sholat duha. Ketika kita, sahabat Dizdik yang dirahmati oleh Allah, melakukan sholat duha 1 minggu sekali, hari Jumat biasanya kita berkumpul dengan anak-anak di sekolah, akan tetapi di bulan Ramadan ini kita dianjurkan atau disunahkan untuk melakukan setiap hari. Maka itulah pembeda, salah satu pembeda keistimewaan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu membaca Al-Quran. Kita targetkan membaca Al-Quran ini, kalau bisa 1 bulan penuh kita hatamkan Al-Quran. Selain itu, kita dapat mentadabburi Al-Quran dengan baik. Ini juga pembeda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain mungkin setiap hari kita mungkin ain ketemu ain. Akan tetapi di bulan Ramadan ini kita harus semangat membaca Al-Quran. Kalau bisa 1 bulan penuh tidak hanya 1 kali khatam, tapi 2-3 kali khatam. Lantas bagaimana Pak kalau kita belum bisa membaca gitu? Maka disitulah kita harus belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran ini adalah salah satu makhluk yang bisa mensyafaati kita semua di yaumil qiyamah. Al-Quran nantinya bisa menjadi penolong untuk kita semua di hari kiamat kelak. Yang ketiga yaitu zikir dan doa. Perbanyak istighfar, sholawat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu waktu yang mustajabah atau waktu yang akan dikabulkan oleh Allah doa-doanya, yang tidak akan tertolak doa-doanya, salah satunya yaitu di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Maka sudah selayaknya kita dawamkan, kita istiqomahkan senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aspek yang kedua, mengoptimalisasikan waktu kita. Yang pertama, memanajemen waktu yang baik, yakni mengatur waktu antara ibadah, kerja, dan istirahat. Jangan kemudian sepanjang Ramadan kita buat tidur terus. Pak, memang tidur kan ibadah kalau bulan puasa. Benar sekali. Akan tetapi nilai ibadahnya hanya sedikit. Akan tetapi kita bisa membagi waktu kita untuk bekerja, untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru-guru kita, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru kita, kemudian istirahat dengan cukup, dan tidur dengan cukup. Intinya pada mengoptimalisasi waktu ini kita mampu meletakkan atau membagi waktu kita sesuai porsinya masing-masing. Jangan kemudian waktunya istirahat dirampas untuk mainan HP. Jangan kemudian waktunya bermain dipakai untuk mengerjakan PR, sehingga mengerjakan PR tidak concern karena keingat dengan main-mainnya.
Kemudian manajemen waktu yang kedua yaitu bangun kebiasaan yang positif. Kurangi hal-hal sia-sia, tingkatkan produktivitas. Artinya kita harus semangat dalam mencari celah waktu kita untuk benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Tidak hanya dipakai untuk rebahan, enjoy aja, berada di zona nyaman, kita tidak mau merubah itu semua. Ketika kita mau merubah itu semua, maka nilai ibadah atau pahala yang akan kita dapatkan. Optimalisasi waktu yang ketiga yaitu belajar dan berbagi ilmu. Salah satu contoh misalnya kita ikut ke dalam majelis-majelis taklim seperti ini. Menyimak majelis taklim, ceramah-ceramah agama, ceramah-ceramah yang positif kita dengarkan, kita renungkan bersama. Kemudian selain itu ketika kita mampu mengajarkannya, maka silahkan ajarkan. Salah satu contoh misalnya Sobat Disdik yang dirahmati oleh Allah, di rumah ada adik-adik kalian yang belum puasa, maka ajarkanlah mereka untuk berpuasa. Maka hal yang kalian ajarkan ini adalah nilai yang positif untuk sekeliling kalian. Kalian bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kemudian sahabat Disdik yang dirahmati oleh Allah, aspek yang ketiga yaitu optimalisasi hubungan sosial. Pada bulan Ramadan ini, perbanyaklah sedekah dan infak. Karena Ramadan ini adalah kita dididik untuk senantiasa lapar, untuk menahan diri dari lapar dan dahaga, mulai dari pagi hingga maghrib. Maka ini adalah contoh atau renungan refleksi untuk kita semua bahwa di luaran sana banyak sekali saudara-saudara kita yang kelaparan sedemikian rupa. Maka pada bulan Ramadan ini kita turut atau ikut mengambil bagiannya. Kita di Ramadan ini ikut merasakan apa yang ditimpa oleh saudara-saudara kita. Maka ketika kita ada kelebihan harta, maka bersedekah, berinfaklah terhadap mereka yang membutuhkan. Kemudian mempererat silaturahmi, saling memaafkan terhadap saudara-saudara kita, terhadap teman-teman kita, sanak saudara kita. Tidak cuma menunggu ketika kita Idul Fitri, akan tetapi setiap saat, setiap waktu kita saling memaafkan terhadap sesama. Artinya tidak mudah menggoreskan luka. Kemudian cepat meminta maaf ketika mempunyai salah. Maka ketika ini kita lakukan, insya Allah nilai ibadah yang akan kita dapat. Kemudian mengoptimalisasi hubungan sosial yang terakhir, yaitu dengan buka puasa bersama. Mungkin ini sering kita lakukan. Akan tetapi kadang di luar sana kita lupa. Ketika kita berbuka puasa bersama, niat kita, tujuan kita adalah mempererat silaturahmi. Akan tetapi sehabis buka, terkadang kita lupa meninggalkan sholat tarawih, meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Maka ini tidak diharapkan. Kita harus kembali ke pokok dan tujuan kita, berbuka bersama, yaitu mempererat, menjalin silaturahmi bersama-sama. Menjalin hubungan kekerabatan, kekeluargaan kita. Kemudian optimalisasi selanjutnya yaitu tentang kesehatan. Memaksimalkan sehat saat sahur dan berbuka. Hindari makanan berlebihan dan pilihlah makanan yang bergizi. Kemudian tetap aktif bergerak, olahraga ringan agar tubuh tetap fit, tetap sehat. Kemudian cukup istirahat, pastikan tidur yang cukup untuk menjaga stamina. Poin penting pada bulan Ramadan ini yaitu di dalam ilmu kesehatan, puasa adalah salah satu yang tepat untuk menjaga kesehatan. Selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sumu tasihu, berpuasalah agar
kamu sekalian menjadi sehat. Ramadan adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengoptimalkan ibadah, waktu, hubungan sosial, dan kesehatan, kita bisa menjadikan Ramadan sebagai momentum terbaik untuk perubahan positif dalam diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah hidayah agar senantiasa kita mampu kuat menjalankan Ramadan ini dengan baik, sehingga keluar dari Ramadan ini kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, termasuk atau tergolong orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kiranya cukup materi yang kami sampaikan lewat materi yang sedikit ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para hadirin, pemirsa, sahabat Disdikbud yang dirahmati oleh Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.